Ronald Koeman reaksiyası. 2-0 pozisyonda ama problem çıktı. Dayak yer müdafesi. Ronald Koeman meydanı terk eder. Oke guys, ulang coba-coba. Ya teman-teman, kita akan mereview pertandingan Cadiz ataupun Cadiz menghadapi Barcelona. Skor akhirnya seperti yang teman-teman ketahui, 0-0. Ya, seperti biasa ketika Barcelona tidak mendapatkan hasil yang positif, yang pertama kali disasar oleh banyak orang, pelatih. Dan sekarang Koeman di beberapa pertandingan terakhir tidak memperoleh hasil yang positif. Tentunya otomatis pressure semakin kencang kepada Ronald Koeman selaku pelatih FC Barcelona. Luar biasa kalau kita buka media sosial, dimaki-maki, dihujat, dan kata-kata tidak pantas lah yang disampaikan kepada Ronald Koeman. Sebenarnya aku bingung mau bahas dari sisi mana, karena kalau kita melihat plan, sistem, taktik yang digunakan oleh Ronald Koeman di pertandingan ketika menghadapi Cadiz sama kurang lebih ya seperti apa yang dilakukan oleh Koeman ketika menghadapi sebelumnya Granada, Getafe, Bilbao, bahkan sampai pertama kali Real Sociedad. Sama gaya permainannya dan kentara sekali apa yang dilakukan oleh Koeman di pertandingan kali ini, sangat-sangat high intensity memanfaatkan dari sisi kiri yang ditempati oleh Des. Sayangnya Alba tidak dimainkan di babak pertama ataupun cedera ya, jadi dia tidak dimasukkan ke dalam pertandingan kali ini. Terasa banget ketika Messi nggak ada, Alba nggak ada, ya kelihatan pada pertandingan tersebut. Sekali lagi teman-teman, mungkin teman-teman ada orang yang dekat dengan Laporta yang menonton video ini ya, sekali lagi ya mana tahu bisa membantu komunikasi kita antara aku sama Laporta via Zoom komunikasi, karena aku melihat teman-teman mengikuti beberapa konten yang disajikan oleh YouTuber, konten creator di Barcelona ataupun Spanyol, yang dimana mereka sangat mudah berkomunikasi dengan Juan Laporta, dan garis bawahi Juan Laporta juga welcome untuk dialog diskusi terkait tentang sepak bola ataupun khususnya FC Barcelona. Kalau kita melihat track record, tentunya Laporta tidak asing dengan Indonesia, karena beberapa waktu yang lalu Laporta datang ke Indonesia bersama Jenderal Gatot Nurmantio. Mana tahu teman-teman bisa menghubungi gitu ya kurang lebih ya, karena aku udah ya dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, udah segala cara ingin aku masuk ke ring beliau untuk berdiskusi tadi itu aja, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala aku yang ingin aku tanyakan, tabayun lah istilahnya teman-temannya. Dan kita lihat juga netizen barbar kali ya di kolom komentar, tak apa-apa aja yang disampaikan. Oke. Dan aku nggak tahu ya kapan ini bisa terjadi wawancara antara aku Laporta, pastinya karena ada kisah juga teman-teman cerita beberapa waktu yang lalu aku ingin juga ya berbicara sama ketua PSSI Johar Arifin Husein. Nggak aku rencanakan, tiba-tiba jumpa, bahkan 2-3 kali pertemuan aku ya jumpa sama beliau. Kemudian selanjutnya pergantian ketua PSSI Pak Edi Rahmayadi, sekarang Gubernur Sumatera Utara. Nah, pada momen itu aku mengikuti perlombaan lari kurang lebih 10-15 km, dan pada saat itu kebetulan ini bukan sombong ya, kebetulan aku juara 1 dari sekian banyak orang. Nah, kemudian pada saat itu ada kesempatan untuk berbicara sama Pak Edi Rahmayadi, dan hal-hal seperti ini kita nggak bisa memastikan kapan bisa terjadi wawancaranya, kadang mendadak gitu kan, tapi semoga lah berhasil karena aku udah menghubungi banyak sisi. Oke, kita masuk ke review pertama teman-teman. Nah, pada pertandingan kali ini Cadiz menggunakan pola 4-4-2, Barcelona 4-3-3. Perlu kita lihat Cadiz ini merubah orientasi permainannya di musim lalu sama di musim ini ketika menghadapi FC Barcelona di kandang mereka. Di musim lalu Cadiz menggunakan 4-5-1, sekarang 4-4-2. Nah, ketika permainan ini belum bermain, aku melihat pola 4-4-2 udah agak sedikit beri keyakinan aku pertandingan ini bakalan alot, bakalan sulit bagi FC Barcelona. Kenapa? Nah, ini terkait tentang analisis ya teman-teman ya.
mungkin bisa sebagai pelajaran. Nah, sebelum pertandingan teman-teman saksikan aja, kalau misalnya Barcelona rata-rata ya, nggak aku justifikasi bahwa bakalan kesulitan, rata-rata Barcelona ketika menghadapi tim dengan sistem 4-4-2, ingat sekali lagi 4-4-2, pertandingan pasti alot, pasti sulit bagi FC Barcelona. Kenapa? Karena dengan 4-4-2 lawan, khususnya Cadiz teman-teman, ataupun siapa yang nanti bakal menerapkan 4-4-2 ketika menghadapi Barcelona, compact itu rapat ya, rapat padu padat ketika mereka bertahan, lebih terorganisasi, dan itu diterapkan oleh Cadiz ataupun Cadiz. Mereka menerapkan zonal marking. Barcelona ball possession dari belakang, 4-3-3, ketika mid block, setengah lapangan teman-teman, pertahanan dari Cadiz 4-4-2, mereka hanya menunggu FC Barcelona untuk masuk ke daerah permainan mereka, menunggu, kemudian Barcelona kalah duel 1-1 seperti yang disampaikan oleh Koeman. Barcelona tidak memiliki pemain yang mampu 1-1 duel semenjak ditinggalkan Messi ataupun Suarez yang holding the ball yang kuat. Hal itu terjadi teman-teman, dan situasional juga ya pada pertandingan tersebut ketika Barcelona mengekspos dari sisi kiri dengan intensitas yang sangat tinggi terus-menerus, bahkan dari statistik sangat besar serangan diarahkan dari sisi kiri. Cadiz juga tahu bagaimana cara untuk meredamnya. Mereka ubah dari 4-4-2 kadang-kadang 5-3-2. Jadi dengan mereka 4-4-2 compact defense, rapat padu padat yang mereka terapkan dengan permainan Barcelona yang miskin kreativitas, bisa aku sebutkan seperti itu ya, karena Koeman juga nggak bisa banyak cara untuk merubah hal tersebut karena kondisi sekarang yang dialami oleh Barcelona, dan itu mudah dihentikan oleh Cadiz ataupun Cadiz teman-teman. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, skema yang dimainkan oleh FC Barcelona di pertandingan kali ini sama seperti beberapa pertandingan yang lalu. Salidala Valviana, 2 CB melebar, Busquets masuk ke tengah, ke belakang, jadi 3 back di belakang, kemudian 2 gelandang di tengah, De Jong ataupun Gavi, kemudian di depan itu ada 5 pemain teman-teman. 3-2-5 perubahan yang dilakukan. Otomatis permainan orientasi mereka memanfaatkan sayap, baik itu kiri ataupun kanan. Nah, pada permainan ini Barcelona terlalu mengekspos dari sisi kiri. Sisi kanan nihil dilakukan. Tentunya sekali lagi sangat mudah dibaca oleh Cadiz ataupun Cadiz ketika tidak dimanfaatkan Barcelona dari sisi kiri ataupun kanan. Flat dari sisi Sergiño Dest di area kiri teman-teman. Di samping itu Sergiño Dest di sisi kiri ataupun Migueza di sisi kanan terlalu kasar ketika memegang bola, menguasai bola, dribbling kasar kali, sehingga mudah untuk diputuskan oleh lawan teman-teman. Di sini juga terlihat ya, Barcelona ball possession 68%, Cadiz 32%, semakin menunjukkan gaya permainan Barcelona yang sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dominan mereka menguasai bola tetapi miskin kreativitas. Karena pemain-pemain kreativitas nggak ada di Barcelona teman-teman. Yang aku apresiat itu Gavi yang memiliki visi dan misi permainan yang jelas. Pegang bolanya itu nggak kasar, enak cara melihatnya, yang bisa mampu mensirkulasikan bola, dan ini merupakan salah satu aset yang berharga. Kemudian di pertandingan kali ini hal yang menjadi sorotan menurut aku ya, yang sering kita bahas, Barcelona tidak memiliki determinasi yang tinggi. Determinasi yang tinggi itu bukan sekedar hanya banyak menguasai bola, tetapi bagaimana setelah Barcelona kehilangan bola. Itu tidak dimiliki oleh FC Barcelona di beberapa pertandingan terakhir, baik itu menghadapi Granada ataupun Getafe, bahkan sampai dengan Bilbao, khusus di La Liga teman-teman, apalagi ketika menghadapi Bayern. Determinasi, hal ini tentunya kalau kita melihat sejarah Barcelona, determinasi tinggi sering dilakukan oleh Barcelona sampai lawan tidak menguasai bola. Itu poin kelemahan pertama. Kelemahan kedua teman-teman, di Barcelona sekarang ini nggak ada pemain yang jago switch. Nah, ini penting untuk membongkar mid block 4-4-2 compact rapat padu padat yang seperti kita bilang berkali-kali, dan ini tidak dimiliki oleh pemain FC Barcelona. Dari sisi kanan, Migueza menguasai bola harus melewati satu-satu dulu, umpan passing satu-satu ke Araujo dulu, ke Pique dulu, ke sisi Dest dulu, baru sampai ke area kiri teman-teman. Jadi nggak ada pemain yang mampu memberikan passing yang bisa melewati
1-2 pemain untuk switch permainan dari kanan ke kiri. Hal itu lagi kita saksikan ya, perbedaan switch yang sering dilakukan oleh pemain Madrid. Dari sisi kanan teman-teman langsung bisa melakukan crossing ataupun memberikan passing yang bisa melewati 1-2 pemain, dan itu tidak ditunjukkan oleh FC Barcelona. Ini terkait tentang kualitas pemain lagi ya, pemain lagi. Dan yang ketiga, sirkulasi lambat yang dimiliki oleh FC Barcelona. Mereka ball possession tinggi, tapi keputusan and passing akhirnya buruk sekali, nggak jelas, nggak ada ide, kreativitas dari masing-masing pemain itu nggak termunculkan. 4-4-2, sirkulasi bola lambat, pemain yang switch dari posisi kanan ataupun kiri arah bola untuk membongkar rapat padu padat tadi nggak ada, semakin melengkapi penderitaan FC Barcelona. Nggak heran ketika quick free kick ataupun counter attack lebih berpeluang Barcelona mendapatkan peluang daripada ball possession yang mereka terapkan. Karena apa? Karena tidak ada sirkulasi bola yang cepat, dan kedua, tidak ada pemain yang mampu switching permainan dari kiri ataupun kanan ataupun kiri secara cepat. Hal itu menjadi menjadi problematika bagi FC Barcelona teman-teman. Dan menit 29 ya, contoh menit 29 lah ya, ketika Barcelona mendapatkan serangan balik lah ya, untuk menciptakan gol ya, kurang lebih menit 29. Dan Barcelona mencoba juga beberapa kali melakukan crossing. Sebenarnya crossing ini bagus, tetapi idenya bagus ya dari Koeman teman-teman, tetapi Barcelona nggak terbiasa dengan permainan bola crossing. Jadi seakan-akan beberapa crossing yang mereka lakukan patah ataupun tidak sempurna dari sisi akurasi teman-teman. Idenya udah bagus, idenya udah jelas untuk mensiasati tidak kuatnya Barcelona dari sisi duel 1 lawan 1. Dan sekali lagi, ini menjadi makian cacian kepada Ronald Koeman yang tidak bisa memberikan hasil yang positif. Tetapi sekali lagi juga, Laporta juga berkali-kali aku lihat di sini ada keraguan-raguan ya teman-teman ya, untuk mengambil keputusan apakah ingin mengangkat Koeman atau tidak. Atau bisa jadi Laporta sudah mencari pelatih, tetapi pelatih tersebut tidak ada sekarang di Barcelona, tidak ada yang akan mampu menggantikan Koeman. Jadi Laporta cari pelatih, nggak ada nih yang mau menjadi pelatih FC Barcelona di kondisi sekarang. Jadi debatable juga ya, dan itu diminta oleh fans Barcelona untuk Laporta pecat. Dan kalau kita lihat track record Laporta sekali lagi, dan udah dikutip oleh berbagai media nasional teman-teman, Pikiran Rakyat dan berbagai macam media digital di Indonesia, statement aku beberapa waktu yang lalu, di situ disebutkan ya bahwa Laporta ini tidak memiliki riwayat untuk memecat pelatih di pertengahan musim, apalagi di awal musim. Apakah Laporta bakalan menghapus sejarahnya untuk tidak pernah memecat pelatih di pertengahan musim ataupun di awal musim? Ini cukup menarik karena ini terkait legacy teman-teman, kebijakan. Karena kalau misalnya kita lihat lagi Laporta, biasanya dia ini terukur orientasi kerja yang dia miliki, nggak hanya sekedar ada pressure pecat langsung dia pecat. Tapi aku pun nggak tahu, nggak mungkin ketika terus-terusan FC Barcelona memperoleh hasil positif dipertahankan, karena orientasinya tetap hasil teman-teman ya. Kalau misalnya kalah, ini kedepannya bagaimana kita kan nggak tahu. Otomatis kalau misal Barcelona kalah, imbang terus sampai 10 pertandingan, 5 pertandingan aja mungkin, ataupun kalah lagi teman-teman, bisa aja dipecat. Dan Laporta juga membuat sejarah baru bahwa dia membuat sejarah baru, dia memecat pelatih di awal musim sampai di pertengahan musim, kurang lebih seperti itu ya. Sampai sini aja lah dulu ya teman-teman ya, karena kalau kita bicara tentang Barcelona kompleks, mulai dari masalah keuangan, masalah pemain yang tidak berkualitas, masalah Messi nggak ada lagi, dan itu tentunya menjadi bahan kesabaran bagi seluruh fans Barcelona, karena Messi ini biasanya memonopoli dalam tanda petik permainan FC Barcelona. Dia menjadi poros serangan dari FC Barcelona.
Tentunya dengan bertahun-tahun, bertahun-tahun Messi menjadi pusat serangan FC Barcelona dan tiba-tiba nggak ada, tentunya itu menjadi PR dan kesabaran yang harus dituangkan kepada fans-fans FC Barcelona. Oke lah, sampai sini dulu aja video teman-teman ya, semoga bermanfaat. So, nggak usah lah emang ujat-ujat pelatih, Koeman dan lain sebagainya, karena ya kondisi seperti ini. Dan kembali pertanyaan aku ya teman-teman ya, kalau misalnya skuad seperti ini, memang harapannya apa? Yes, pasti harapannya permainannya setidaknya bagus lah, ini itulah. Tapi kita kembali, kadang ada ya, tanpa pelatih bagus pun, kalau kualitas pemainnya udah bagus, tanpa instruksi pelatih permainannya tuh mengalir. Nah, ini Koeman pasti sudah memberikan racikan, tetapi kualitas pemain tidak mampu untuk menjalankan apa yang diinstruksikan oleh Koeman. Kadang banyak seperti itu teman-teman, pelatih nggak berkualitas, tanpa diberikan instruksi jelas bisa bermain mengalir bola tersebut dengan baik. Tetapi ada juga pelatih ada juga pemain yang tidak mampu mengikuti, menerapkan karena kualitas yang mereka miliki. Oke, sampai sini aja videonya, bye.